Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sudah mulai memasuki masa mau akhir di 2021. Kita sudah melewati masa yang mungkin cukup sulit bagi kita semuanya selama beberapa bulan terakhir. Sesungguhnya masa-masa sulit yang dialami oleh kita semuanya secara bersama-sama ini bukanlah hukuman, tetapi adalah bagian dari Allah merindukan kita untuk kembali mengingatnya, untuk kembali memiliki rasa syukur, untuk sadar penuh bahwa kita hanyalah makhluk yang begitu kecil, begitu hina, begitu lemah, tidak memiliki kemampuan apapun, begitu miskin, begitu buruk, begitu sangat-sangat membutuhkan kasih sayang dan pertolongan Allah. Maka tidak ada yang namanya kekuatan apapun selain Allah untuk kita bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang dirahmati Allah, yang selalu bisa mengambil hati Allah. Kita tidak bisa lagi kita ini menjadi orang yang selalu semena-mena, semaunya. Karena masa ini mulai memasuki masa di mana ada yang namanya pembalasan kontan. Hanya diberikan waktu sedikit. Kalau memang kita berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan pembalasan kontan dengan memberikan ganjaran yang penuh dengan nikmat. Tetapi yang namanya bumbu kehidupan pasti akan selalu ada. Meskipun kita berbuat kebaikan, bagaikan kita menanam padi, terkadang rumput pun akan ikut ditunai. Tapi bila kita menanam rumput, kita tidak akan pernah mendapatkan padi. Yang artinya kalau kita hanya fokus berbuat keburukan-keburukan, bukan kebaikan-kebaikan, maka tidak akan tumbuh kebaikan dalam keburukan itu. Dari kesulitan-kesulitan yang kita alami selama beberapa waktu terakhir ini, dan kurang lebih 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Sesungguhnya ini adalah pembalasan kontan. Ketika kita melalaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah kita, utamanya adalah ibadah kita. Tetapi apakah ibadah itu hanya sekedar syariat? Tidak. Ibadah itu adalah bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, mulut kita, untuk tetap menjadi makhluk yang rahmatan lil alamin, menjadi makhluk yang bercahaya, menjadi makhluk yang memiliki ilmu yang bermanfaat, menjadi makhluk yang berkata-kata dengan segala kebaikan dan kerendah hatian. Tidak hanya sekadar kesombongan, keburukan, keji, lalu fitnah, lalu hasut,
lalu melupakan segala nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Di luar sana kita masih saja menemukan orang-orang yang mengatasnamakan jalan ilahi tetapi perbuatannya naudzubillah min dzalik. Sungguh itu adalah fitnah dari para dajjal, bahwa kita mementingkan aluwamah kita, nafsu kita, kesombongan kita, sehingga Allah hanya melihat apakah kita mau berubah atau tidak. Setiap perjalanan selalu ada yang namanya ujian, cobaan, dan juga ganjaran yang baik. Tapi bila kita menetapkan diri kita untuk berbuat kejahatan, kekejian kepada sesama, kebohongan, kemunafikan, kesombongan, maka Masya Allah, kita akan mendapatkan pembalasan kontan yang sungguh sebenarnya kita tidak akan pernah tahan dengan apa yang menjadi kemarahan Allah terhadap kita. Itu sebabnya hukuman itu adalah bagian dari bagaimana Allah memberikan rasa rindunya kepada kita untuk kita kembali mengingat Allah, kembali di jalan Allah. Kita harusnya sadar diri bahwa kita ini hanyalah makhluk kotor yang memiliki batas waktu yang kita tidak pernah tahu kapan itu akan berakhir. Seringkali kita tidak menjaga ucapan-ucapan kita yang bagaikan sampah di mata Allah dan di mata orang lain, yang begitu menyakiti orang-orang yang sesungguhnya dia tidak paham kenapa mereka harus kita sakiti dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Sesungguhnya manusia terbaik adalah manusia yang memiliki ilmu dan waspada terhadap ilmu yang dimilikinya, lalu menjadikannya manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Tetapi manusia yang paling hina, paling kotor adalah mereka yang sombong, takabur dengan segala ilmunya, lalu dijadikan hal-hal yang keji untuk menindas orang lain, menghasut orang lain, membuat orang lain menjadi tersiksa secara batin dan pikirannya. Dan seringkali banyak orang yang hatinya begitu kotor, pikirannya begitu kotor, mereka mengatasnamakan Tuhan atas segala perbuatannya. Dan mereka sama sekali tidak memiliki takut akan hal itu. Maka, Masya Allah, berhati-hatilah. Segeralah bertobat kita ini. Segeralah mohon ampunan kita ini. Segeralah kita mengubah diri kita untuk sadar betul bahwa siksa Allah itu adalah nyata. Baik itu pembalasan kontan di dunia ini ataupun kelak di akhirat. Maka karma pun akan ada. Dan bukan keluarga kita yang akan menanggung, tetapi kita sendiri. Kita akan tersiksa. Oleh karena itu, jadilah kita pribadi yang insya Allah fatonah, bisa dipercaya. Insya Allah sebagai orang-orang yang menjadi khalifatullah, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan kerukunan silaturahmi kita, akan menjadi manfaat sebesar-besarnya manfaat. Jangan suka memfitnah, menghasut, karena kejinya luar biasa. Jangan sampai tiba-tiba Allah menarik segala nikmat yang kita sedang rasakan. Karena bahkan kita berbuat kebaikan pun masih saja ada pembalasan yang bersifat ujian, hingga kita tidak tahan dengan pedihnya ujian itu. Dan itu belum pembalasan yang telah kita lakukan
karena telah menyakiti orang lain. Ayo kita sama-sama, kita benahi moral bangsa ini berawal dari moral diri kita sendiri. Kita benahi rasa cinta kasih kita kepada orang lain untuk bisa membuat negeri ini menjadi indah kembali. Karena sesungguhnya permasalahan di negeri ini adalah moral kita, perbuatan kita, mental kita, cara berpikir kita, cara kita berbicara, mengucapkan hal-hal yang tidak penting itu harus kita buang. Tawaduklah, istiqomahlah. Jadilah cahaya di dalam kegelapan yang ada di negeri ini. Supaya kita bisa menerangi yang lain. Bukan menyakiti. Bukan menghabisi. Bukan iri dengki. Bukan mengotori dengan semena-mena. Sungguh kuasa Allah itu begitu besar dan nyata. Demikian sedikit yang akan saya sampaikan ini, semoga menjadi pembelajaran kita semuanya. Saya pun masih sedang belajar. Bila mana kita memang menunggu datangnya yang sejati untuk menolong kita, maka pantaskanlah dulu diri kita. Apakah kita ini pantas ditolong oleh Sang Sejati? Apakah kita ini pantas disayang oleh Yang Maha Penyayang? Kalau perbuatan kita sendiri tidak pantas, maka jangan harap kita pantas untuk dibantu, kecuali Allah menurunkan hidayahnya kepada kita. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan semoga kita selalu senantiasa dalam perlindungan, penjagaan, dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, sama-sama kita gotong royong membenahi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.